Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Hibatul Wafiroh dalam Pekan Ilmiah Program OSIS MAN 3 Kebumen. Baik, pada kesempatan sore hari ini kita telah kedatangan salah seorang narasumber yaitu Ibu Endang Sukmaning Tias. Ya, terima Selamat kasih. sore Ibu. Ya, selamat sore Mbak Iba. Baik, sebelum kita melanjutkan ke materi, akan saya bacakan terlebih dahulu biodata narasumber kita pada sore hari ini. Nama Endang Sukmaning Tias, SPD. Alamat Sido Mukti, RT 1, RW 1, Kecamatan Ambal, Kebumen. Jabatan kedinasan Kepala Laboratorium Bahasa dan Guru Bahasa Inggris. Pendidikan formal SD Negeri Sido Mukti, SMP Negeri 1 Kutawinangun, SMA Negeri 1 Kutawinangun, Universitas Muhammadiyah Purworejo. Moto hidup, there is a will, there is a way. Baik, demikian tadi biodata narasumber kita pada sore hari ini. Baik, bisa langsung materi nih Bu. Siap, monggo. Silakan Mbak Iba. Baik Bu, sebelumnya senang sekali Pekan Ilmiah pada kesempatan kali ini dapat menghadirkan sosok Ibu Endang Sukmaning Tias selaku Kepala Bahasa dan Guru Bahasa Inggris. Ya, sama-sama. Ibu juga senang sekali meskipun this is the first time, tapi ya Ibu merasa sangat excited. Semoga apa yang nanti kita sampaikan, kita diskusikan bersama ya Mbak Iba, bisa bermanfaat bagi semua, khususnya bagi semua siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen dan juga semua masyarakat seluruh Indonesia. Baik, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat. Alhamdulillah. Baik Bu, kita langsung pada masuk materi pada Ibu selaku Guru Bahasa Inggris di MAN 3 Kebumen. Oke. Pertanyaannya nih Bu, sejak kapan sih Ibu mengajar bahasa Inggris? Saya mengajar bahasa Inggris itu ya ketika saya lulus dari UMP itu tahun 2003. Selanjutnya saya belajar mengajar di sini ya, Nduk. Belajar mengajar di SMP Muhammadiyah Kutawinangun itu tahun 2004. Nah, pada saat itu 2004 saya mulai mengajar di SMP Muhammadiyah Kutawinangun. Selanjutnya Ibu belajar mengajar lagi di MAN 1 Kebumen. Baru ketika ada kegiatan di situ, maaf bukan kegiatan, tapi pada saat ada event CPNS Ibu ikut. Nah, di situ Ibu mendaftar. Alhamdulillah keterima tahun 2004, menunggu SK, akhirnya 2006 Ibu ngajar di MAN 3 Kebumen. Ya, itu sekilas lah istilahnya. Iya, jadi begitu ya Bu. Iya. Boleh flashback dong Bu? Ini tadi sudah flashback banget loh. Sebelumnya, Ya. kenapa sih Ibu itu menyukai bahasa Inggris? Untuk menyukai bahasa Inggris itu juga sebenarnya dari habit dan juga sebenarnya ada motivasi tersendiri. Ini untuk flashbacknya ya Bu. Jadi Ibu itu sebenarnya ini sesuatu yang memang dikatakan sebenarnya bukan memalukan, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi Ibu karena mungkin semuanya belum tahu ya. Kalau Ibu itu pernah memiliki pengalaman yang sangat istimewa. Ibu memperoleh nilai bahasa Inggris 0,74 pada saat Ibu di SMA Negeri Kutawinangun. 0,74, berarti belum ada nilai 1 Nduk. Nah, di situ Ibu ingat terus sampai sekarang. Kebetulan juga orang tua mendukung, ya sudah akhirnya Ibu mendaftar di UMP, yaitu jurusannya bahasa Inggris. Karena meskipun kita memiliki pengalaman yang buruk, insya Allah ketika kita berusaha dari keterpurukan itu, insya Allah kita akan bisa bangkit. Nomor 1 adalah niatnya, dari hati semangatnya.
Tunduk 0,74 Lunduk. Itu nilai yang belum utuh. Ya, itu pengalamannya. Dari situ ibu tertarik sekali. Ya, semoga saja nilai ibu yang segitu tidak stuck di situ, tidak stuck di 0,74. Ibu pingin paling tidak sedikit memperbaiki. Alhamdulillah, dengan seiringnya waktu, akhirnya ibu sangat menyukai mapel bahasa Inggris ini. Berarti dulunya itu ibu tidak menyukai bahasa Inggris, begitu Bu? Atau begitu? Ibu termasuk siswa yang normal seperti yang lain. Jadi biasanya bagi siswa secara umum, bukan ibu menjudge ya, istilahnya itu tidak mengeneralisasikan, tapi berdasarkan pengalaman ibu dan ketika ibu sering bercanda dengan teman-teman, bahkan ketika anak-anak, ketika ibu mengajar di kelas, mapel apa yang membuat kalian tidak suka? Biasanya, maaf ini hanya pendapat pribadi, biasanya bahasa Inggris, terus apa? Berikutnya matematika. Nah, ibu termasuk yang memang sama seperti kalian, sama seperti anak-anak yang lain, sangat tidak suka dengan mapel tersebut karena ibu merasa, ini hanya perasaan ibu mungkin ya, kalau mapel tersebut sulit pada saat itu, karena saya orang Jawa, lahir di Jawa, bahasanya bahasa Jawa, orang tua bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun pada saat itu tidak pakai itu. So I think English language is very difficult for me. Itu Dok. Baik, lalu nih Bu, bahasa Inggris itu kan susah ya Bu? Ya sebenarnya dikatakan susah ya susah, mudah ya mudah Dok. Tergantung orangnya. Ya, Pandangan orang iyalah. View orang tersebut pandangannya itu seperti apa? Gimana sih Bu tipsnya agar kita itu pandai dalam berbahasa Inggris? Kalau menurut ibu sebenarnya bahasa Inggris itu memang bahasa sebenarnya bukan sulit, karena yang namanya bahasa itu spoken, harus diucapkan. Pengucapan itu juga hubungannya dengan habit, kebiasaan, hubungannya dengan lingkungan. Jadi karena memang kita orang Indonesia, ya wajar ketika kita merasa bahasa Inggris itu sulit. Tapi insya Allah dengan kita belajar, nomor satu intinya Dok, ketika kita pengen bisa bahasa Inggris, berbicara bahasa Inggris, speaking English fluently, nomor satu, kalau menurut ibu, tinggalkan rasa takut. Jangan takut. Takutnya di sini takut apa? Takut melakukan kesalahan. Jadi kita belajar trial and error. Kita belajar sambil memperbaiki. Seandainya terjadi kesalahan wajar, sambil belajar. Tapi kalau kamu sudah takut, contohnya ya Dok, kamu kalau mau berbicara bahasa Inggris takut salah, jadinya tidak akan memproduksi ucapan apapun, hanya diam. Percuma, pengucapan dalam hati itu bahasa kalbu kan? Bisa kadang sampai kalau bahasa kalbu, tapi kan lebih baik kalau diucapkan. Speaking English. What do you want? Jadi apa yang ingin kita sampaikan, ucapkan, spoken. Jadi intinya satu, jauhi rasa takut. Jadi kita hilangkan takut. Takut apa? Takut melakukan kesalahan. Jadi ketika kita mengucapkan pun nggak apa-apa salah. Jadi nanti lama-lama akan kita perbaiki kesalahan itu. Nomor satu adalah berani mengucapkan. Jangan takut. Kalau takut ya sudah. Takut saya masih ilmunya sedikit, jelas ibu kalau dipikir-pikir ataupun kalau ditimbang-timbang, apalagi dites, ibu sedikit, belum apa-apa, belum bisa apa-apa. Cuma ibu juga belajar bareng-bareng dengan siswa speaking English ketika ibu memberikan materi, karena ketika when I speaking English, ketika saya berbicara bahasa Inggris, maka saya juga, ibu harus memperhatikan audience, memperhatikan lawan bicara ibu. Jadi tidak asal kita cacus-cacus terus lawan bicaranya nggak mudeng atau bagaimana, tidak seperti itu. Sama, ibu juga awalnya punya perasaan takut, tapi kita singkirkan rasa takut itu. Intinya itu, rasa takut kita singkirkan, nah kita akan menyukai. Kalau sudah berani kan kita akan menyukai. Nggak usah takut. Bahasa Inggris bukan sesuatu yang menakutkan, mengasihkan, sangat mengasihkan.
Nah, lalu sebagai guru mapel bahasa Inggris nih Bu, apa sih metode yang Ibu lakukan agar anak yang awalnya tidak menyukai bahasa Inggris menjadi senang bahasa Inggris? Kalau metode hubungannya dengan metode pembelajaran itu combine between, istilahnya adalah mengkombinasikan. Maunya Ibu gunakan semua cara. Hubungannya dengan siswa ketika madrasah aliyah negeri, otomatis mereka usianya sudah sedikit lebih dewasa. Meskipun mereka sudah remaja dan mulai menginjak dewasa, kadang Ibu juga masih memberikan metode yang visual cenderung kalau secara umum itu untuk SMP atau diperagakan cenderung untuk usia di bawah SMP, SD, tapi Ibu masih mengkombinasikan. Jadi Ibu kombinasikan menggunakan visual, kita menggunakan role play. Kalau hubungannya masih tatap muka, kalau tidak bisa Ibu gunakan easy sketch, atau kadang kita kombinasikan menggunakan PowerPoint. Jadi kita pokoknya dibawa asik saja, kita bermain sambil belajar. Meskipun istilah bermain itu kan anak-anak Bu, nggak apa-apa. Jiwa kita meskipun sudah dewasa, kita masih membutuhkan untuk bermain, untuk memerankan itu. Jadi kita mengalir. Jadi belajar bahasa Inggris tidak hanya stuck memperhatikan gurunya ngomong apa, yo tidak paham saya, ya tidak, ya sama-samalah meskipun kita banyak kekurangan, tapi insya Allah kalau bareng-bareng kita bermain peran bareng-bareng, kita visualisasikan, kita peragakan, insya Allah akan ada chemistry antara siswa dan guru. Itu. Nah, kalau tadi kan yang berkaitan dengan pembelajaran tatap muka. Iya. Nah, kalau yang daring itu bagaimana sih Bu? Yang daring tadi Ibu sudah kombinasikan, udah Ibu sampaikan, Ibu kombinasikan. Di situ Ibu menggunakan Easy Sketch. Easy Sketch itu platform di mana ketika Ibu membuat seperti PowerPoint, tapi gambar, tapi bisa bergerak seperti itu loh. Nah, Ibu kirimkan. Awalnya Ibu sedikit supaya lebih terarah, Ibu menggunakan Google Classroom. Tapi ketika kondisi siswa MAN 3 Kebumen itu banyak yang merasa terlalu berat karena Ibu tidak bisa menutup mata, Ibu harus melihat keadaan yang senyatanya dengan anak-anak Ibu loh. Kalian juga kadang merasa, Ibu paket saya habis, iya kan? Nah, ketika iya kan? Nah, ketika merasa paket itu terus alhamdulillah anak-anak Ibu itu seringnya WA, Ibu paket saya habis, mohon maaf ya, ketika saya hanya melihat lewat WA grup, nggak apa-apa. Maka Ibu kembali ke WA grup, jadi combine. Makanya Ibu tadi sampaikan combine between. Jadi mengkombinasikan antara macam-macam metode itu, Duk. Jadi lewat WA grup kan cenderung bisa terjangkau semuanya, Duk. Jadi semuanya. Nah, jadi metodenya ya nanti ketika menggunakan WA grup, maka metode yang Ibu tanyakan adalah tanya jawab dan diskusi. Jadi anak tetap standby di situ. Jadi standby ketika Ibu memberikan materi penjelasan, materi itu kadang kalau PDF, maaf, kadang juga ada siswa yang tidak bisa buka, maka Ibu ganti menggunakan Word. Nah, setelah menggunakan Word, maka Ibu berikan kurang lebih 10 menit, mereka suruh baca. Kalau sudah membaca, Ibu berikan tambahan voice note. Nah, voice note itu Ibu ucapkan, Ibu sampaikan, Ibu kirim lewat WA group. Baru setelah itu Ibu mempersiapkan mereka untuk kita diskusi, tanya jawab materi tadi. Nah, karena untuk merangsang mereka, otomatis Ibu berikan pertanyaan, bukan untuk menakuti, tapi untuk merangsang mereka memahami yang tadi dibaca. Jadi ketika, ayo silakan kalian pelajari, setelah itu ada pertanyaan, mereka akan seperti kami ya, Dok, akan merasa, oh ya, saya akan baca, nanti ketika ada pertanyaan siap bisa menjawab. Seperti itu. Baik. Kamu suka yang mana? Malah ditanya yang Duk Cahayu. Ya. Baik Bu, mengenai kendala pembelajaran daring nih Bu. Ya.
Gimana sih Bu, apa yang Ibu lakukan ketika ada siswa yang tidak siap dalam melakukan kegiatan pembelajaran daring? Bicara siap tidak siap, sebenarnya anak-anak kita MAN 3 Kebumen atau secara umum siswa siap tidak siap, mereka sebenarnya siap. Ya, kesiapan itu sebenarnya tergantung dari keadaan. Jadi sebenarnya siap, cuma kadang keadaannya berbeda. Maka dari itu, Ibu mempersiapkan pembelajaran daring ini fleksibel lah. Fleksibel itu kita lihat kondisi. Sebenarnya Ibu sudah mempersiapkan rencana pembelajaran menggunakan Google Classroom. Karena di Google Classroom itu lengkap. Jadi semuanya terekam, materi dan yang lainnya. Tapi ketika siswa merasa tidak siap hubungannya dengan tadi kuota atau pakai data, maka Ibu alihkan ke WhatsApp. Nah, kalau hubungannya dengan daring siap atau tidak siap, ya kita lihat keadaan yang sekarang. Karena di masa pandemi ini mau tidak mau kita harus mengikuti protokol kesehatan. Itu sebenarnya bukan untuk istilahnya orang lain, itu sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri. Karena keadaan di pandemi COVID ini, maka mau tidak mau kita memang harus siap belajar secara daring. Nah, itu paling Ibu memberikan motivasi, semangat. Jadi meskipun daring, insya Allah kita semua bisa mengembangkan diri kita. Kita masih tetap berkreasi, kita masih tetap bisa mengembangkan ilmu yang insya Allah ilmu itu akan bermanfaat. Jadi Ibu memberikan motivasinya itu. Ya lewat WA bisa, biasanya kan siswa lewat Japri. Nah WA kita berikan motivasi. Kalau terlalu berat hubungannya dengan kuota, ya yang paling murah itu menggunakan WA Group. Seperti itu. Dan untuk toleransi tugas pun Ibu tidak memberatkan insya Allah. Seperti itu. Baik, demikian ya Bu. Ya. Dari tadi kita bicara mengenai tugas Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Bahasa Inggris, oke. Nah, sekarang kita menuju ke tugas Ibu sebagai kepala lab bahasa. Nah, kalau boleh tahu tugas-tugasnya itu apa aja sih Bu? Untuk kepala lab bahasa di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen, jadi lab bahasanya itu secara resmi tahun 2020. Nah, Ibu secara 2020 itu mulai dirintis adanya lab bahasa. Dulu sempat malah sebelum tahun 2020. Jadi lab bahasa itu sebelum pandemi ini kurang lebih tahun 2018 itu sudah mulai dirintis. Tapi istilahnya untuk kepala labnya belum resmi menjabat, tapi Ibu sudah mulai ikut mempersiapkan di situ. Pada saat itu KPU dan semua stakeholder yang ada di madrasah mempersiapkan itu sehingga terbentuk lab bahasa. Jadi di situ mulai dari persiapan perlengkapannya, dari semuanya. Jadi kita mempersiapkan itu. Sedangkan untuk tugasnya kepala lab bahasa itu otomatis memanage. Memanage itu artinya adalah mengatur semua kegiatan yang berhubungan dengan praktek kebahasaan. Nah, dalam lab bahasa tugas kepala lab bahasa itu selain memanage, mengatur, itu juga saya di sini dibantu oleh teman-teman. Kita bareng-bareng, ada di situ teknisinya, ada juga laborannya, laboran yang memang ditunjuk oleh madrasah. Nah, di situ kita bersama-sama mempersiapkan kegiatan belajar mengajar yang nanti akan diisi oleh Bapak Ibu guru semuanya. Jadi khususnya di situ ada guru-guru bahasa, ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi bahasa di situ, bahasa semuanya adalah pusat studi, belajar semuanya, semua siswa. Sebenarnya tidak hanya bahasa baik itu bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa,
tapi di situ juga kami mempersiapkan. Jadi lab bahasa di situ mempersiapkan, istilahnya adalah sebagai fasilitator program kerja atau program yang ada di madrasah. Contohnya KSN. Nah, di situ juga menggunakan fasilitas laboratorium bahasa. Siswa ketika mereka mau belajar lebih detail, lebih jelas, lebih luas, itu juga tentang kebahasaan bisa menggunakan fasilitas lab bahasa. Karena di situ juga sudah tersedia perlengkapannya lengkap di situ, komputernya kurang lebih ada 40. Jadi insya Allah untuk satu kelas siap untuk belajar di bahasa. Jadi skill bahasa dulu dari listening, speaking, writing, dan semuanya, intinya yang 4 itu bisa praktek di sana secara lebih luas. Ya. Baik, demikian Ibu. Lalu untuk program yang difokuskan nih Bu? Fokuskan di situ tadi Ibu sampaikan adalah fasilitator. Jadi memfasilitasi, karena laboratorium bahasa itu adalah fasilitator untuk mensukseskan program yang ada di madrasah. Jadi program yang ada di madrasah itu kita sukseskan. Contohnya kayak gini dong. Program yang ada di madrasah hubungannya dengan ekstrakurikuler, ada English Speaking Club. Nah, English Speaking Club itu bisa juga ketika mereka mau menggunakan bahasa maka dipersiapkan di situ. Terus program yang ada di madrasah KSM tadi, maka kami mempersiapkan untuk komputernya juga, tempatnya, wifi-nya. Jadi ditempatkan di sana. Jadi program intinya adalah fasilitator atau memfasilitasi program yang ada di madrasah. Jadi intinya semua warga madrasah supaya lebih bisa meningkatkan semua kemampuan berbahasanya. Di samping kemampuan berbahasa juga semua program yang ada di madrasah. Seperti itu. Baik Bu. Lalu untuk perbedaannya nih Bu, ya, antara siswa yang Ibu rasakan nih Bu, ya, antara kegiatan belajar di kelas dengan kegiatan belajar di lab bahasa, apa saja sih Bu? Oh ya, kalau belajar di kelas ya otomatis ketika kita belajar di kelas sebenarnya juga tempatnya luas. Anak tetap kita interaksi, sebenarnya sama-sama interaksi. Bedanya di sini ketika di lab bahasa itu hubungannya dengan perlengkapannya. Jadi fasilitas yang ada di situ. Ketika kita mau menggunakan speaking, berbicara otomatis nanti hubungannya dengan listening. Jadi di situ ketika di lab bahasa di situ perlengkapannya lengkap loh. Jadi ada headsetnya, ada komputer monitor khusus guru. Jadi di situ ketika guru mau share screen itu sangat mudah ketika di lab bahasa. Sedangkan untuk share screen kegiatan di kelas itu tidak bisa. Jadi mereka itu kalau di kelas hanya menggunakan LCD. Sedangkan di lab bahasa lebih lengkap. LCD-nya ada. Share screen itu jadi anak-anak semuanya menggunakan komputer dong. Anak-anak menggunakan komputer, sedangkan guru yang ada di depan itu juga menggunakan komputer sebagai center pusat. Jadi memberikan instruksi. Ketika listening, mereka akan lebih konsentrasi. Karena listening itu mereka menggunakan headset, jadi mereka tidak mendengarkan dari sentral. Biasanya kan kalau listening, kalau di kelas menggunakan tip sentral, jadi konsentrasi untuk mendengarkan speaking pembicaranya itu native speakernya mereka sedikit terganggu. Apalagi ketika ruangan tersebut, ruang kelas yang notabene berdekatan dengan kelas yang lain. Kan berdekatan otomatis ketika kelas yang satunya sedang kegiatan belajar mengajar kan tidak tenang kayak gini, maksudnya tidak hanya duduk diam terus lihat ke depan, kan enggak, kan ada diskusi. Iya kan? Nah, diskusi itu otomatis mereka akan menyampaikan ekspresinya. Jadi mereka berekspresi, menyampaikan pendapat, di situ dibimbing Bapak Ibu guru, suasananya kan ramai.
ramenya rame aktif tersebut. Nah, sampingnya sedang listening. You can imagine that. Ya, Dok, Anda bisa membayangkan sekarang sedang listening, konsentrasi mendengarkan, kayak gini ngomong apa? Nah, di sampingnya rame. Rasanya bagaimana? Sedangkan di lab bahasa itu mereka akan bisa lebih konsentrasi karena fasilitasnya otomatis lebih lengkap. Di situ lebih lengkap. Berarti kalau untuk pembelajaran bahasa lebih efektif? Sangat efektif. Dan insya Allah akan lebih asik. Selain kalau tadi kan Ibu baru memberikan contoh satu skill, yaitu listening, mendengarkan, konsentrasi. Di situ juga bisa bermain peran, role play. Jadi di laboratorium bahasa memfasilitasi kegiatan belajar mengajar yang lebih efektif, lebih aktif, istilahnya itu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelum kepada pertanyaan terakhir nih Bu. Sudah sampai yang terakhir ya, alhamdulillah ya Dok. Semoga apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat. Amin. Ya. Jadi gini Bu, selaku kepala lab bahasa nih Bu, seberapa besar sih Bu pengaruh lab bahasa terhadap prestasi siswa? Silakan. Pengaruh lab bahasa terhadap prestasi siswa, prestasi secara umum, hubungannya dengan mapel. Seperti ini, Dok. Pengaruh lab bahasa terhadap prestasi siswa. Kalau Ibu sampaikan di sini, insya Allah sangat berpengaruh. Ketika pada saat yang Ibu sampaikan ketika kita sebelum daring ini ya. Karena memang untuk lab bahasa ketika daringan kita juga belum bisa menggunakan karena belum tatap muka. Nah, pada saat itu masih ada evaluasi, istilahnya adalah ujian nasional dulu. Ujian nasional di situ ada 15 soal listening, mendengarkan. Nah, di situ ketika kami drill di lab bahasa, alhamdulillah untuk poin listening di situ kan ada dua bagian untuk soal ujian nasional. Jadi ada listening bagian pertama, bagian kedua ada reading yang berupa teks. Nah, ketika listening siswa kelas 12 kami ajak ke lab bahasa, kita drill di sana, mereka lebih mudah memahami. Karena konsentrasi tadi menggunakan headset, masing-masing konsentrasi mendengarkan pengucapan yang disampaikan oleh native speaker. Otomatis ketika mereka berusaha memahami pertanyaan, itu mereka akan lebih mudah. Itu sangat berpengaruh sekali, Dok. Nah, kebetulan mereka juga ketika hasil ujian nasional tersebut, listening sangat membantu. Jadi nilai listening mereka lebih banyak betulnya yang 15 tersebut. Jadi itu pengalaman yang sudah ada di Madrasah Aliyah Negeri 3 Kebumen. Jadi ketika listening itu sangat berpengaruh. Nah, listening itu akan lebih konsentrasi ketika anak-anak kita bawa ke laboratorium bahasa. Jadi secara prestasi alhamdulillah meningkat dari hasil capaian nilai ujian nasional. Alhamdulillah sekali ya Bu. Ya, dan intinya di pandemi ini kita hanya bisa berdoa ya Bu, berdoa dan berusaha menaati, kita tetap mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, dan tetap jaga diri, jaga keluarga, dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan Indonesia kembali sehat. Baik Bu, kita berada pada pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya? Terakhir lagi nih. Silahkan untuk Ibu memberikan motivasi kepada para siswa yang sekarang sedang mengalami kondisi pandemi COVID dari. Motivasinya, Dok, berarti sama saja memberikan motivasi. Ini sebenarnya motivasi
tidak hanya bagi siswa ya, motivasi yang Ibu sampaikan ini adalah motivasi bagi Ibu juga. Di pandemi ini memang ketika kita merasakan sulit, semuanya serba sulit, memang sulit. Tapi kesulitan itu ketika kita hadapi, insya Allah kita akan menemukan sebuah solusi. Kesulitan itu akan menjadi mudah kalau kita hadapi. Tapi kalau kita hindari, ya otomatis selamanya kita tidak akan bisa lepas dari kesulitan itu. Sama ketika kita merasa putus asa, sekolah kok seperti ini, daring terus, kuota nggak ada, orang tua tidak bekerja. Nah, kalau kita setiap hari hanya mengeluh, itu tidak akan ada yang berubah. Tapi ketika kita berusaha untuk mencoba, kita bangkit. Karena mau tidak mau pandemi ini adalah pandemi yang memang harus kita hadapi bersama. Harus kita hadapi dan bukan untuk dihindari. Contohnya, kadang Ibu juga yang namanya manusia merasa lelah, merasa terpuruk. Mengajar tidak ketemu dengan siswa, tidak tatap muka, beda banget ketika tatap muka. Jadi ketika kita bertemu dengan siswa itu kita akan melted, mencair suasananya. Ketika hanya lewat WA itu juga susah ketika kita menjelaskan. Tapi mau tidak mau memang kita harus bisa menghadapi itu semua dari diri sendiri, Nduk. Jadi motivasi itu bangkit dari diri kita sendiri. Kalau bukan kita yang merubah, kita harus berpedoman dengan agama kita juga. Karena kalau bukan kita yang merubah nasib kita, bukan orang lain, harus kita yang merubah. Jadi kita harus memotivasi supaya kita harus bersemangat. Kesulitan apapun kita harus yakin kita akan bisa menghadapinya. Jadi tetap kita semangat, dan saya yakin untuk saat ini siswa MAN 3 Kebumen hanya sedikit kurang bersemangat, tapi sebenarnya tidak, hanya sedikit saja dan wajar saja, karena seperti yang Ibu rasakan mereka masih semangat untuk belajar. Nah, untuk lebih menyemangati diri, maka kita harus mempersiapkan diri kita, bangkit. Apa yang ingin kita raih? Kalau kita sampai ke situ, apa yang ingin kita raih? Nomor satu adalah yang ingin kita raih itu apa dan bisa membuat orang lain itu senang atau tidak, terutama orang tua. Kita lihat ke keluarga kita, ke orang tua kita. Insya Allah motivasi itu akan muncul kalau kita melihat perjuangan orang tua kita, Nduk. Perjuangan orang tua kita supaya kita bisa untuk tetap menghadapi keadaan yang memang mau tidak mau sedang kita hadapi di pandemi ini. Jadi Ibu hanya ingin mengingatkan kepada semuanya, semangat tetap, bangkitkan dari diri sendiri, dan ingat kedua orang tua kita, insya Allah kita akan bisa. Tujuan kita apa sih? Kalau tujuan kita membahagiakan orang tua kita, otomatis jalan yang terbaik nanti akan kita tempuh. Kita tidak akan salah langkah karena kita selalu ingat kedua orang tua kita. Itu seperti moto Ibu, there is a will, there is a way. Jadi di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Jadi jangan pernah putus asa, never give up. Kita harus tetap semangat, harus tetap. Begitu kita lihat matahari tenggelam, besoknya dia akan terbit lagi, Nduk. Iya kan? Iya. Iya, matahari tenggelam di sore hari, maka paginya terbit. Meskipun kadang terhalang mendung, kadang ada hujan, tapi
besoknya lagi akan tetap bersinar lagi. Sama air laut. Air laut bagaimanapun dia sudah jauh ke tengah, dia akan kembali ke pantai lagi. Tidak lelah. Jadi kita jangan sampai putus asa. Never give up. Jangan pernah putus asa. Jadikan hari ini lebih baik dari kemarin, dan hari berikutnya harus lebih baik dari hari ini. Insya Allah kita akan tetap punya motivasi yang baik kalau kita berpegang pada itu. Baik. Dok? Oke, baik, terima kasih Ya. atas motivasinya Ibu. Ya, Terima kasih juga atas kesempatan hadirnya pada kesempatan kali ini. sama-sama. Ibu juga senang bisa berbicara dengan Mbak Iba ya. Relax, santai seperti ini. Alhamdulillah. Ya, Baik. Baik, pemirsa, demikian tadi perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk tetap saksikan Pekan Ilmiah setiap hari Sabtu pukul 17.00 hanya di channel YouTube MAN 3 Kebumen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.